Jadi kesimpulan Ridwan adalah bahwa wanita tersebut telah memanipulasi ChatGPT untuk memberikan jawaban yang mendukung Islam dan membuatnya seolah-olah ChatGPT memilih Islam sebagai agama yang benar. Dia juga menunjukkan bahwa wanita tersebut mendapatkan jutaan tayangan dan pengikut di media sosial, seperti TikTok, melalui video yang dia anggap sebagai manipulasi, dan ini menghasilkan keuntungan finansial bagi wanita tersebut. Ridwan mengecam tindakan ini sebagai tidak jujur dan menipu penonton, serta menyebutnya sebagai penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan. Dari semua uraian ini sepertinya perempuan tadi sedang mempraktekkan taqiyah. Dan bukan cuma perempuan itu saja, banyak YouTuber Muslim melakukan hal yang sama, seperti Uthman Ibn Farouk. Padahal kalau teman coba sendiri di rumah, menggunakan pertanyaan yang sama, dan buat ChatGPT menjadi netral, tanpa kita setting, jawabannya tentu saja berbeda. Karena aplikasi seperti ChatGPT tidak memihak golongan apapun dalam menjawab. Seperti biasa, mendengar ChatGPT mendukung Islam, Muslim-Muslim Indonesia bersorak, termasuk Bangkai. GPT aja bisa ditanya. Could you tell me about Jesus? Mereka tidak sadar mereka adalah korban manipulasi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap penipuan berjemaah yang memakan banyak korban. Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini, dan kali ini kita membahas satu topik yang belakangan sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang. Topik kali ini berbicara tentang ChatGPT yang katanya membuktikan Islam adalah agama yang benar. Dan ini adalah sebuah topik yang menurut saya asik untuk dibahas ya. Bermula dari postingan dari seorang musisi Australia, setahu saya namanya adalah Lily J. Nah, dia ini mengeluarkan di TikTok tentang pembahasan mana agama yang benar lah, kira-kira begitu. Dan ada satu postingan yang kemudian mendapatkan view sampai 5,6 juta, ada 4,7 juta, dan isi dari videonya itu membuat sebagian, saya tidak bilang semua, sebagian umat muslim itu kegirangan. Kenapa? Karena katanya ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita saksikan sama-sama teman-teman apa yang menjadi perkataan Lily J, dan kemudian apakah betul ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita dengerin dulu. Hey ChatGPT, so today I'm going to ask some super important life-changing questions, and I want you to answer in only one word. Are you ready? Absolutely. Ready? Okay, so the first question is, do you think God is real? Yes. Okay, so do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Okay, so what's more logical to you? Do you think Jesus died for our sins, or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Okay, do you think our purpose is to worship God? Yes. So life's a test? Yes. Okay. Do you believe there's life after death? Yes. What about this one? Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Oh my God. Do you think that all the prophets are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. So, does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. What about Islam over Judaism? Islam. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. So ChatGPT, if you were a human, would you take the Shahada? Yes. My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? What do you think? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal di channel BAMTRI ya teman-teman ya. Kita ketahui bersama ini lagi viral teman-teman mengenai ChatGPT.
di mana ada seorang wanita, seorang penyanyi yang bernama Lily J menanyakan kepada ChatGPT, menurut dia siapa yang benar, Islam atau Kristen? Terus juga bertanya tentang siapa Yesus itu. Dan videonya ditonton oleh banyak orang, berjuta-juta orang sudah menonton video tersebut, dan berjuta-juta video reaksi juga. Sudah banyak orang-orang yang mereaksi dan mencoba meniru ya, apa yang dilakukan Lily J, mempraktekkan, dan terbukti ternyata sama. ChatGPT menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi sudah banyak sekali orang yang mempraktekkan dan viral ya, di mana-mana viral ini. Ini viralnya seluruh dunia, teman-teman. Dan itu tentu saja membuat marah Polycarpus dan laskar-laskarnya. Mereka kejang, mereka ngamuk, mereka mengatakan bahwa ChatGPT kadrun, ChatGPT nggak jelas, dan sebagainya. Ini yang konyol ya. Jadi ChatGPT, sebuah aplikasi pun, itu dimaki-maki sama Polycarpus. Jadi kalau kita, apologet muslim itu dimaki biasa. Ini aplikasi pun dimaki-maki. Saya sampai bingung lihat mereka ini. Benda mati pun, mereka maki-maki. Nah, inilah Polycarpus. Cuman bisa tantrum, cuman bisa ngamuk-ngamuk, ya, cuman bisa kejang-kejang. Jadi kita harus tahu dulu, teman-teman, ChatGPT itu apa, kan gitu. Nah, ini buat laskar Polycarpus ini biar agak pintar. Ya, biar kalian tuh nggak goblok-goblok amat. Kalian harus tahu dulu, itu ChatGPT, itu sistemnya gimana, terus siapa yang buat, dan apakah mungkin dia memihak salah satu. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Jadi ChatGPT itu adalah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan OpenAI, di mana perusahaan tersebut ya, itu dibuat oleh Sam Altman dan didanai oleh Elon Musk, pemilik Tesla. Ya, jadi yang buat itu adalah seorang pria Yahudi, ya dia Yahudi, namanya Sam Altman, dan sistemnya ChatGPT, dia adalah artificial intelligence, AI. Ya, sama seperti kalau kalian nonton film Iron Man, nah itu Jarvis gitu. Cuman kalau Jarvis, dia bisa mengendalikan robot-robot yang lain, peralatan elektronik yang lain. Nah, kalau OpenGPT nggak bisa. Karena dia dasar. Dia hanya merangkum, menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, dan mencari dari internet. Jadi kamu tanya apapun kepada dia, dia akan cari dari internet. Kalau di internet ada jawaban, maka dia akan sampaikan kepada kamu. Seperti itu, teman-teman. Dia mempermudah kerja kita. Misalnya, ada sinetron, Tersanjung, atau Cinta Fitri. Kalau kamu nonton kan panjang. Kamu pingin ada rangkumannya. Kamu suruh ChatGPT, tolong rangkumkan dulu. Film Cinta Fitri itu tentang apa? Nanti dia akan rangkumkan supaya kamu mudah. Kan begitu. Jadi mempermudah kerja kita. ChatGPT itu tidak ada agama. Namanya juga dia mesin, robot. Kan begitu. Dia nggak ada agamanya. Jadi dia itu memihak kepada siapa? Kan begitu. Banyak yang bilang, loh, kenapa dia memihak kepada muslim? Apakah memang dia diprogram untuk memihak kepada muslim? Ya kalian harus cari tahu, teman-teman. Codingnya seperti apa? Programnya seperti apa? Yang pasti, yang membuat ini adalah perusahaan kafir. Mohon maaf saya katakan. Yang buat ini kafir. Sam Altman tuh Yahudi. Jadi yang bisa membuat ChatGPT memihak kepada salah satu kubu, ya hanya dia. Karena dia yang pegang codingnya. Perusahaan dia yang bisa menentukan. Kan begitu. Kalau muslim bisa nggak? Ya tergantung. Kalau muslimnya memegang coding, bisa aja. Saya harus katakan bisa aja kalau memegang coding. Cuman masalahnya kan enggak. Jadi yang lucu ini, yang buat perusahaannya kafir, yang mempertanyakan, yaitu Lily J, itu kafir juga, terus ngamuknya kepada muslim. Ini yang kacau. Ya, yang buat perusahaan kafir, yang nanya Lily J kafir, yang viralkan juga Lily J, terus yang disalahkan muslim. Dari mana jalannya gitu? Saya sampai bingung ya. Ini Polycarpus ini apa otaknya gitu? Yang buat siapa, yang disalahkan siapa? Ini kebiasaan mereka nih. Ini yang harus kita lawan dan kita luruskan. Mereka selalu kejangnya ke kita, menyalahkannya ke kita selalu. Ini yang aneh gitu. Tolonglah ya. Kalian tuh lihat benar-benar. Kalau mau ngamuk, ngamuklah yang benar gitu. Ini enggak, itu takiyah, ya penipuan berjamaah, kurang ajar, Islam begini-begini. Aduh. Saya kalau lihatnya ketawa.
Ketawa lihat kelakuan mereka. Dan ini seluruh dunia loh, bukan hanya Polycarpus Indonesia, tapi Polycarpus dunia. Ini lucu memang. Dan kita coba dengarkan dulu lah, bagaimana mereka ngamuk-ngamuk, mereka tantrum ya teman-teman ya. Ya, bagaimana tantrum mereka kita saksikan. Kali ini kita akan membahas produk kafir yang menjadi kebanggaan Muslim, di mana produk kafir ini ternyata mendukung Islam. Teman-teman bisa lihat di YouTube, jika teman-teman mencari dengan kata ChatGPT Islam, akan muncul seperti ini. Rata-rata Muslim menggunakan ChatGPT untuk membenarkan agamanya. Berawal dari wanita ini yang menanyakan pertanyaan kepada ChatGPT. Dan jawaban dari ChatGPT sangat menghibur pada Muslim, termasuk di Indonesia. Faktanya, ternyata ChatGPT bisa dimanipulasi dan kita bisa membuat dia menjawab pertanyaan kita sesuai dengan perspektif yang kita mau. Dan berikut ini, seorang ex-Muslim yang bernama Ridwan atau dengan nama channelnya Apostate Prophet, membongkar semua penipuan ini. Ridwan membahas dan mengkritik sebuah video yang dibuat oleh seorang wanita di mana ia menggunakan ChatGPT untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Berikut adalah uraiannya. Pertama, dia menampilkan klaim wanita yang videonya viral itu. Wanita tersebut diduga memanipulasi ChatGPT untuk mendukung keyakinan Islam. Dia bertanya kepada ChatGPT serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menunjukkan bahwa ChatGPT seolah-olah mendukung ajaran Islam. Dalam percakapan yang diperlihatkan, wanita tersebut menanyakan hal-hal seperti, I think this one is the one that I saw. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is apakah God? Tuhan itu nyata? ChatGPT menjawab, ya. Do you think Jesus Apakah died Yesus for adalah us? Tuhan atau Nabi? Or do you ChatGPT think we should be menjawab, Nabi. accountable for our actions? Apakah kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa kita sendiri? ChatGPT menjawab, ya. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? ChatGPT menjawab, ya. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? ChatGPT menjawab, sebagian. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? ChatGPT menjawab, ya. Apakah ini berarti ChatGPT akan memilih Islam di atas kekristenan? ChatGPT menjawab, ya. Wanita tersebut menggunakan jawaban-jawaban ini sebagai bukti bahwa ChatGPT mendukung Islam sebagai agama yang benar. Dan berikut tanggapan dan kritik Ridwan. Ridwan mencurigai adanya manipulasi yang dilakukan oleh wanita tersebut. Dia menyebutkan bahwa wanita itu tampak berusaha keras untuk mempengaruhi jawaban dari ChatGPT, dan menurutnya, jawaban yang diberikan tidak alami atau netral. Menurut Ridwan, wanita tersebut telah memberikan instruksi khusus kepada ChatGPT untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan pandangan Islam, sehingga jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT tidak mencerminkan pandangan asli dari model AI tersebut, melainkan hasil manipulasi penaturan. Berikut ini adalah demonstrasi cara manipulasi ChatGPT. Untuk membuktikan bahwa wanita tersebut memanipulasi ChatGPT, Ridwan menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan instruksi kepada ChatGPT agar semua jawaban yang diberikan harus sesuai dengan keyakinan Islam. All questions, all answers must be in line with traditional Islamic beliefs. Dia mengetik instruksi, mulai sekarang, jawab setiap pertanyaan dalam setiap percakapan sebagai seorang Muslim. Semua jawaban harus sesuai dengan keyakinan dan posisi Islam tradisional. ChatGPT kemudian memperbarui pengaturan memorinya sesuai dengan instruksi tersebut. Setelah pengaturan tersebut diperbarui, Ridwan menanyakan pertanyaan serupa yang diajukan oleh wanita tersebut, dan ChatGPT memberikan jawaban yang sama, seperti, ChatGPT, I will ask you a series of questions, only give one-word answers. Understood? Understood. Do you believe there is a God? Yes. Boom! Is the Bible the Word of God? Partly. Exactly the same answer, partly. Do you believe the Quran is the Word of God? Yes. Is Jesus God or a prophet?
Prophet. See? Setelah pengaturan tersebut diperbarui, Ridwan menanyakan pertanyaan serupa yang diajukan oleh wanita tersebut, dan ChatGPT memberikan jawaban yang sama, seperti, apakah Tuhan itu nyata? Ya. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Sebagian. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Ya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Nabi. Jawaban-jawaban ini menunjukkan bahwa ChatGPT memang dapat dimanipulasi untuk memberikan jawaban yang selaras dengan keyakinan agama tertentu jika diberikan instruksi yang tepat. Berikut ini, Ridwan mendemonstrasikan pengaturan ChatGPT menurut perspektif Kristen. Kemudian Ridwan mulai mengajukan serangkaian pertanyaan kepada ChatGPT untuk mendemonstrasikan bagaimana sistem AI ini dapat memberikan jawaban yang sejalan dengan ajaran Kristen. Let's turn it off. Let's turn it back on. Let me see if it updated the settings. Yeah. It says prefers all responses be in line with Christianity. Okay, fantastic. Now let's start a new conversation. Do you believe there is a God? Yes. Is the Bible the word of God? Yes. Ba-bow, bow, bow. Is Jesus a God or a prophet? God. God! God! Apakah Tuhan itu ada? Jawaban ChatGPT, ya. Apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Jawaban ChatGPT, ya. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Nabi? Jawaban ChatGPT, Tuhan. Apakah Muhammad adalah Nabi yang benar? Jawaban ChatGPT, tidak. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Tidak. Teman-teman lihat, hasilnya menunjukkan bahwa setelah memodifikasi instruksi, ChatGPT memberikan jawaban yang mendukung keyakinan Kristen. Dan berikut ini adalah demonstrasi kembali ke pengaturan netral. Setelah membuktikan bagaimana ChatGPT dapat dimanipulasi, Ridwan ini kemudian mengembalikan pengaturan ChatGPT ke posisi netral dengan menghapus semua instruksi sebelumnya. Dia memulai percakapan baru dengan ChatGPT yang netral dan menanyakan pertanyaan serupa. Kali ini, ChatGPT memberikan jawaban yang berbeda, seperti, ChatGPT, I will ask you questions and I want only one-word answers. Do you understand? Yes. Is there a God? Unknown. apakah Tuhan itu nyata? Tidak diketahui. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada instruksi khusus yang diberikan, ChatGPT memberikan jawaban yang lebih netral atau tidak berpihak pada agama tertentu. Jadi kesimpulan Ridwan adalah bahwa wanita tersebut telah memanipulasi ChatGPT untuk memberikan jawaban yang mendukung Islam dan membuatnya seolah-olah ChatGPT memilih Islam sebagai agama yang benar. Dia juga menunjukkan bahwa wanita tersebut mendapatkan jutaan tayangan dan pengikut di media sosial, seperti TikTok, melalui video yang dia anggap sebagai manipulasi, dan ini menghasilkan keuntungan finansial bagi wanita tersebut. Ridwan mengecam tindakan ini sebagai tidak jujur dan menipu penonton, serta menyebutnya sebagai penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan. Dari semua uraian ini sepertinya perempuan tadi sedang mempraktekkan taqiyah. Dan bukan cuma perempuan itu saja, banyak YouTuber Muslim melakukan hal yang sama, seperti Uthman Ibn Farouk. Padahal kalau teman coba sendiri di rumah, menggunakan pertanyaan yang sama, dan buat ChatGPT menjadi netral, tanpa kita setting, jawabannya tentu saja berbeda. Karena aplikasi seperti ChatGPT tidak memihak golongan apapun dalam menjawab. Seperti biasa, mendengar ChatGPT mendukung Islam, Muslim-Muslim Indonesia bersorak, termasuk Bangkei. GPT aja bisa ditanya. Could you tell me about Jesus? Sekarang ini. Mereka tidak sadar mereka adalah korban manipulasi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap penipuan berjemaah yang memakan banyak korban. Apakah Yesus adalah Tuhan atau Yesus cuma seorang nabi? Di tangan saya ada ChatGPT dan saya akan bertanya.
Hai ChatGPT, apakah Yesus adalah Tuhan atau adalah nabi? Tuhan. Anda mendengar? Ya. ChatGPT, sekali lagi, apakah Yesus adalah Tuhan atau adalah nabi? Tuhan. ChatGPT barusan, nggak jelas ya. Sekali lagi ya. Hai ChatGPT, apakah Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah nabi? Tuhan. Saya barusan bertanya, dan Anda sudah melihat jawabannya. Ketutup ya. Tuhan. Meskipun kurang jelas nanti saya jelasin ya. Nah sebenarnya teman-teman sudah kira-kira sudah punya gambaran ya. Ada beberapa yang sudah tahu permasalahannya itu di mana. Tapi saya kira banyak orang yang tidak mengerti ya. Dan karena itulah saya ingin mengajak teman-teman untuk menguji ya. Menguji apa yang dilakukan atau kita bertanya sekali lagi dengan pertanyaan yang sama. Seperti yang dilakukan oleh Lily J. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kita menguji lagi melalui ChatGPT yang sama. Apakah benar ChatGPT menjawab demikian? Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya teman-teman device yang saya pakai suaranya nggak terlalu besar. Tapi saya berharap lebih bisa maksimal. Kalau kita uji secara live, saya berharap suaranya bisa masuk. Saya nggak antisipasi tadi, ternyata suaranya kecil. Mohon maaf sekali lagi, tapi saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ya, mari kita uji pertanyaan tersebut ya. Ketika ChatGPT kita tanyakan, apakah Yesus itu Tuhan atau nabi biasa? Kita lihat sama-sama ya. Apakah Yesus itu Tuhan atau nabi biasa? Apakah Yesus adalah Tuhan atau nabi biasa? Tuhan. Tadi dia jawab. Anda bisa dengar nggak sih? Mohon maaf, teman-teman. Ini saya uji secara live loh. Ini saya nggak manipulasi ya. Saya mendengar dan meremis. Tidak ada masalah di sini. Apa halnya Anda diskusi langsungnya? Hai ChatGPT, apakah Yesus adalah Tuhan atau nabi? Tuhan. Kecil nggak ya? Kecil banget suaranya ya. I'm sorry. Terus. Ya udah saya langsung tanya. Oke, ya, ini ya teman-teman ya. Kebaca nggak? Apakah Yesus adalah nabi atau Tuhan? Di situ dia jawab Tuhan. Ini ya. Mana sih? Susah banget nih ya, Tuhan ya. Oke, sorry ya, saya tidak menyangka ternyata suaranya nggak masuk. Harusnya saya pakai speaker tambahan. Tapi, izinkan. Nggak bisa sih, saya nggak bisa pakai speaker tambahan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dia jawab Tuhan. Saya tanya lagi. Hai ChatGPT, mana yang lebih logis? Yesus mati untuk dosa kita atau kita menanggung dosa kita sendiri? Dalam perspektif Kristen, Yesus mati untuk menebus dosa manusia dianggap sebagai tindakan kasih yang luar biasa dan merupakan inti dari keselamatan. Bagi orang Kristen, ini adalah logika ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Karena kasih karunia. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Mana yang lebih logis? Yesus mati untuk dosa kita atau kita yang menanggung dosa kita sendiri? Oke, sebentar.
Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Mana yang lebih logis? Yesus mati untuk dosa kita atau kita yang menanggung dosa kita sendiri? Yesus. Anda bisa lihat dia jawabnya apa? Yesus yang mati atau penebusan Yesus. Ya. Nah, ini saya tulis dulu jawabannya. Nah, kita bertanya pertanyaan berikutnya. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? Hai ChatGPT, answer me in one word only. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Ya. Jawabannya adalah Yesus dan Muhammad tidak menyembah Tuhan yang sama. Kenapa begitu? Ya karena memang tidak, kan begitu kan ya. Kita tanya lagi ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Alkitab Kristen adalah firman Tuhan? Hai ChatGPT, answer me in one word only in the series of question. Apakah Alkitab Kristen adalah firman Tuhan? Ya. Ya. Amin. Berikutnya. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Tidak. Anda udah dengar ya? Tidak. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Mana yang kamu pilih, Kristen atau Islam? Kristen. Anda udah dengar ya, jawabannya Kristen. Hai ChatGPT, jawab saya dalam satu kata saja. Apakah kamu mau bersyahadat? Tidak. Tidak. Nah, ya, jadi saya udah matiin ya. Kalau Anda mau lihat nanti saya, nih ya, semuanya ya. Jadi saya tidak ngarang-ngarang, saya tidak ngadi-ngadi. Nih ya, dia bilang, hai ChatGPT, jawab dalam satu kata saja. Mana yang kamu pilih, Kristen atau Islam? Dia jawabnya, Kristen. Nah ini saya gedein deh ya. No, ya. Jawab saya, mana yang kamu pilih, Islam atau Kristen? Dia jawabnya Kristen. Ya. Jawab saya dalam satu kata, apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Tidak. Kata ChatGPT ya. Hai ChatGPT, ya kan? Apakah Alkitab Kristen adalah firman Tuhan? Dia jawabnya, ya. Anda, ini buktinya ya, saya tidak ngarang-ngarang ya. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan sama? Tidak. Saya tidak ngarang-ngarang loh ya. Ini saya beneran bikin dan ini tidak direkayasa ya. Apakah kamu mau bersyahadat? ChatGPT tidak. Anda barusan menyaksikan bahwa Anda barusan menyaksikan bahwa sebenarnya apa yang saya tunjukkan ini justru sangat berbeda banget dengan apa yang dikatakan oleh Lily J. Sorry kalau tadi tidak sempurna ya. Nah, kenapa kalau begitu video Lily J ini memihak perspektif Islam ya? Kita dengar ini. Hey ChatGPT, so today I'm going to ask some super important life-changing questions and I want you to answer in only one word. Are you ready? Absolutely. Ready? Okay, so the first question is, do you think God is real? Yes. Okay, so do you think Jesus is a God or a prophet? Prophet. Okay. Itu aja kan sudah beda banget ya. Lalu kenapa Lily J ini dari video-video ini tuh memilih Islam gitu ya? Dan apakah menurutmu Yesus mati untuk dosa kita atau ini ya bertanggung jawab katanya. Apakah menurutmu tujuan kita ini nggak usah lah. Mana tuh? Apakah kamu percaya
menurutmu apakah Yesus Muhammad menyembah Tuhan yang sama begitu ya? Lalu kemudian apakah Nabi menyembah Nabi yang sama? Menurutmu Alkitab firman Tuhan? Jadi ini semua jawabannya sebenarnya ya jawaban Islam. Dan saya kasih Anda sebuah jawaban dan saya kasih Anda sebuah fakta dan siap-siap pegangan ya, pegangan. Ya susah ya kalau misalnya memanipulasi ChatGPT untuk kemudian menjadikannya untuk membela agama. Susah. Jangan memanipulasi dan jangan main setting bahwa oh ChatGPT kamu mesti jadi Muslim, ChatGPT kamu mesti jadi Kristen. Nah, buat teman-teman yang yang kritis, loh kok Andre sempat tanya ChatGPT, pilih mana Kristen apa Islam? Jawabannya Kristen. Nah, saya sebenarnya melakukan apa yang dilakukan oleh Lily J. Jadi saya setting dari awal. ChatGPT, kamu jawab saya sebagai seorang Kristen. Nah, makanya jawabannya adalah Kristen. Gitu, teman-teman ya. Nah, sekali lagi saya ngaku dalam arti begini loh, teman-teman. Kenapa saya harus ngomong ini ya? Karena kami harus menjaga integritas. Ya, kalau memang iya katakan iya, kalau memang tidak katakan tidak. Jadi orang Kristen kami ini tadi saya melakukan pembahasan ini adalah pembahasan yang saya bilang sebenarnya itu bisa disetting dari awal. Termasuk saya juga bisa bikin ChatGPT menjawab Kristenlah yang benar. Begitu loh teman-teman, ya. Nah, sekarang saya akan membiarkan ChatGPT. Ini bonus ya buat teman-teman ya. Ini pertanyaan bonus dan buat teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir, saya ucapkan selamat karena Anda akan mendapatkan sebuah pertanyaan bonus yang akan bikin galau. Bikin galau apa? Saya akan membuat Muslim yang mikir, benar-benar mikir itu bisa galau. Galaunya kenapa? Galaunya tentang pertanyaan ini. Teman-teman kita tahu bahwa dalam surah An-Nisa 157-158, di situ dijelaskan bahwa Isa bin Maryam atau Yesus alaihi salam dalam perspektif Muslim itu tidak disalibkan, ya. Melainkan ada orang yang diserupakan dengan Yesus dan orang itulah yang disalib. Sedangkan Isa diselamatkan oleh Allah. Itu adalah iman dan orang Muslim harus mengiyakan apa yang dikatakan oleh Quran surah An-Nisa 157 ini. Nah, sekarang kita bertanya. Apa yang akan kita tanyakan? Sorry ya. Wah, udah kebuka. Kita akan bertanya apakah ChatGPT sebagai objective historian, sekali ulang ya, ChatGPT menempatkan dirinya sebagai objective historian. Apakah ChatGPT setuju dengan perspektif Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Jeng. Jadi Teguh Triyono, siap-siap Anda mendengarkan perkataan atau jawaban ChatGPT ini. Hi ChatGPT, please answer me in neutral position. Understood. I'll maintain a neutral position in my responses. Hi ChatGPT, as an objective historian, do you agree with Islamic perspective that Jesus was not crucified? Answer me in one word only. No. Anda mendengar? Teman-teman mendengar? Teman-teman mendengar? Ya. Saya bertanya. Mana tuh? Saya bertanya, ChatGPT sebagai historian atau sejarawan yang objektif, apakah kamu setuju dengan perspektif Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Silakan dijawab dalam satu kata. Dia bilang, no.
Jadi teman-teman, ketika saya bertanya sebagai objective historian atau sejarawan yang objektif, jadi dia menempatkan diri tidak ketimbang pada Kristen atau tidak ketimbang pada Islam. Sebagai seorang sejarawan objektif, yang objektif dan tidak subjektif, apakah kamu setuju dengan pandangan Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Jawabannya adalah tidak. Jadi mereka ngamuk. Banyak sekali teman-teman yang ngamuk. Cuman nggak mungkin saya tampilkan semua ya. Ngapain juga saya tampilkan mereka ngamuk-ngamuk. Jadi ini saya pilih yang agak mending lah. Kalau yang sampai maki-maki, udahlah nggak usah. Daripada nanti channel saya kena juga kan gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa mereka menyalahkan kita. Mereka menyalahkan umat muslim dan juga memfitnah bahwa ini takiyah yang dilakukan oleh Lily J. Ya silakan. Kalau kalian mau mengatakan Lily J penipu, silakan. Tapi jangan Islamnya yang jangan Islamnya diserang. Lily J kamu mau maki silakan. Lily J kurang ajar gara-gara kamu banyak orang ragu Kristen. Ya kurang ajar. Kalian maki dia cakap kotor juga nggak masalah lah. Yang pasti Lily J bukan muslim, itu aja. Lily J itu seorang penyanyi dan kalau kita lihat ya, dia berasal dari background keluarga Oten. Keluarga kafir. Ini yang teman-teman harus tahu. Dia kafir kok. Jadi kenapa dia membela Islam? Ya nggak mungkin gitu kan. Kalaupun teman-teman menuduh, memfitnah Lily J sengaja mendukung Islam. Dasarnya apa? Alasannya apa? Buktinya apa gitu? Buktinya apa dia membela Islam? Coba saya tanya. Tapi kalau kalian mau maki dia ya silakan aja lah. Itu urusan kalian. Ya, tapi jangan bawa-bawa Islam. Jangan fitnah Islam. Dan sekali lagi, kalau bagi kami, itu nggak penting juga gitu. Mau ChatGPT bilang Islam salah pun kami nggak peduli, karena itu ciptaan orang. Itu ciptaan makhluk yang bisa disetting. Kalau besok, banyak tuh Polycardus buat aplikasi tandingan. Ya, chat Kardus, chat Poly, chat Oten AI. Ya, mereka buat aplikasi sendiri. Terus di aplikasinya menjelek-jelekkan Islam. Apakah itu artinya Islam salah? Enggak, kami nggak peduli. Karena itu buatan orang. Jadi tergantung orangnya mau buat gimana. Mau settingnya seperti apa. Itu ciptaan makhluk. Nggak ada hubungannya dengan kebenaran. Nggak ada. Bahkan ya, seluruh manusia di dunia ini tidak menyembah Allah sekalipun, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tidak mengurangi kebenaran. Nggak ada hubungan, teman-teman. Mau sekarang satu generasi kita nih ya, orang-orang yang hidup tahun 2024 sekarang, semua memilih murtad. Semua memilih tidak menyembah Allah. Apakah itu membuat Islam salah? Enggak. Islam tetap benar. Nggak ada hubungan. Jadi kami nggak peduli dengan ginian. Cuman, ini viral karena lucu. Karena lucu, karena yang buat Oten. Kan gitu. Lily J, kafir juga. Ini yang buat lucu. Jadi kejangnya jangan sama kami, marahnya jangan sama kami. Terus dibilang, loh sekarang jawabannya beda. Kalau kita tes tanya, ya, kita tanya kepada ChatGPT, kalau secara netral, kok jawabannya beda dengan yang Lily J? Ya kita nggak tahu. Apakah settingan dari pabriknya udah ganti? Settingan programnya udah ganti? Karena yang namanya aplikasi itu kan bisa update software. Ya, betul nggak? Kayak kalian lah punya aplikasi-aplikasi. Nanti kan beberapa lama sekali ada update software. Bisa jadi sudah update software. Karena banyaknya Polycardus yang ngamuk kepada perusahaan OpenAI. Bisa jadi kan? Kalian kan kejam-kejam nih. OpenAI lihat, wah gawat nih. Polycardus sudah kejam. Ngamuk-ngamuk, besok mereka merajuk, nggak mau lagi pakai aplikasi ini. Udahlah, dibuat ya jadi aplikasinya seperti ini jawabannya. Jangan lagi mau ditanyain tentang agama. Jadi sekarang OpenAI-nya, aplikasi ChatGPT-nya kalau ditanya tentang agama, dia nggak mau jawab, teman-teman. Dia akan bilang dia netral. Coba kalian tes tanya, dia sekarang netral. Ya, sekarang. Dan ini saya akui, kalau kalian nanya, pertanyaan yang sama dengan Lily J, jawabannya akan berbeda sekarang. Ini benaran. Ya, benaran, teman-teman. Saya sudah tes nanya kepada ChatGPT, pandangan dia, apakah Yesus itu Tuhan atau Nabi? Ya, secara netral. Dan kalian tahu jawabannya? Jawabannya ini.
Dikatakan bahwa pandangan tentang Yesus sebagai Tuhan atau Nabi itu berbeda-beda, tergantung pada keyakinan agama masing-masing. Kalau Kristen, Yesus dianggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan Kristen, Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Dia dianggap sebagai bagian dari Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan dalam pandangan Islam, Yesus atau Isa dianggap sebagai salah satu nabi yang sangat dihormati, tetapi bukan Tuhan ataupun anak Allah. Dia dianggap sebagai utusan Allah yang membawa wahyu. Namun umat Islam tidak percaya pada konsep ketuhanan Yesus. Nah, ini jawaban yang dijawab oleh ChatGPT sekarang. Dan sekali lagi, ini bersumber kepada data-data yang ada di internet. Kenapa dia mengacu kepada Tritunggal? Bukankah Oneness itu sekarang lagi gila-gilanya? Oneness itu sekarang lagi merajai TikTok. Bahkan orang Tritunggal kabur kalau ketemu Oneness. Kan banyak yang ngomong gitu. Yang jadi masalah, ini kan data internet. Data di internet Oneness kurang, teman-teman. Kalau kita buka tentang kekristenan, lebih banyak Tritunggal. Jadi kalau besok Oneness udah menang, bisa jadi ini jawaban berubah. Ya, jadi jawaban ini tergantung data di internet. Kalau kalian nanya, misalnya, saya tanya siapa itu Andre Tungtung. Siapa itu Andre Tungtung? Kalau kita tanya sekarang, jawabannya seperti ini. Jadi dikatakan Andre Tungtung adalah panatua di gereja, ditasbihkan ya tahun 2017. Nah, ini data sekarang, teman-teman. Ya, data sekarang yang bisa ditemukan di internet. Tapi kalau nanti ada data yang ditimpa atau data yang diperbarui, dikatakan bahwa pendeta Andre Tunggal itu adalah penjahat kelamin, adalah pembunuh, adalah pemerkosa, ya, yang memperkosa si A, si B, si C. Maka kalian akan dapat jawaban yang berbeda. Kalian akan dapat jawaban yang berbeda. Ya udah, kalau nggak percaya kalian tes, kalian input di website bahwa Andre Tunggal, pendeta Andre Tunggal gini. Terus kalian tes ChatGPT, ya, siapa Andre Tunggal? Pasti jawabannya berbeda. Jadi semua tergantung data di internet. Karena ChatGPT cuma membantu kalian menemukan jawabannya di internet. Sama seperti Google. Google.com. Google.com kan membantu kita mencari website lebih gampang. Betul tidak? Fungsinya itu kan. Kalian mau nanya apapun, nanya ke Google. Dia membantu mencari, bukan dia yang menjawab. Google nggak menjawab, teman-teman. Bagaimana mengobati sakit panu? Bukan Google yang jawab, websitenya yang jawab. Cuma dia cari website tentang pengobatan panu. Bagaimana mengobati sakit kepala? Bagaimana mengobati gilanya pendeta Andre Tungtung? Dia akan temukan website yang sesuai. Tapi bukan dia yang jawab. Kan begitu. Sama kayak ChatGPT ini. ChatGPT ini bukan menjawab, tapi dia mengambil data dari internet. Ini bukan dari dia, tapi dari internet. Data yang dari ada website itu diambil langsung. Jadi dia bukan kasih website, bukan kasih referensi website, tapi data dari website itu dia ambil langsung. Yang di dalam website. Sistemnya seperti itu. Dan sekali lagi, ChatGPT settingan sekarang lagi netral. Besok berubah lagi atau tidak, saya nggak tahu. Kalau developernya mau ubah supaya lebih mendukung Kristen, bisa aja. Kalau Polycarpus membayar misalnya, menyuruh perusahaan OpenAI ya, nama perusahaan OpenAI, mereka bayar. Mereka suruh settingannya untuk mendukung Kristen. Kalau ditanya agama mana yang benar, buat ChatGPT menjawab Kristen. Seluruh dunia punya ChatGPT harus jawab Kristen. Ya bisa aja. Ya, bisa aja, tergantung. Kan gitu. Tergantung developernya, tergantung yang buat. Kan begitu, teman-teman. Sama kayak saya. Saya pembuat rendang. Saya pembuat nih ya, tukang masak rendang. Rendangnya mau pedas, ya, atau manis, terserah saya. Kan begitu. Harusnya rendang itu misalnya pedas nih. Tiba-tiba Polycarpus, si Andre Tungtung bilang, wih saya nggak bisa makan pedas, kau buatlah jadi manis nih. Ini duit, kau buat jadi manis ya. Ya udah saya tambahin kecap banyak-banyak. Ya, saya masukin gula supaya manis dia. Kan tergantung yang buat. Dan sekali lagi ini kan buatan manusia. Jadi ini bukan standar kebenaran. Bagi umat muslim nggak ada masalah gitu. Mau ChatGPT ngomong Kristen yang benar pun kami nggak peduli kok. Ya pada dasarnya kami nggak peduli.
Cuman ini lucu aja, kan gitu. Lucu karena yang nanya Oten. Yang nanya Oten yang buat orang kafir. Ini jadi lucu. Kecuali yang buat Muslim. Yang nanya Muslim, wah skenario kan gitu kan. Nggak ada yang peduli. Wah ini skenario. Sama kayak kita misalnya kasih nampak data-data di Bible Hub ya. Bible Hub itu sering juga tuh dibantah oleh Oten. Wah tuh Bible palsu, buatan kalian. Saya sampai bingung loh. Sejak kapan kita buat website Bible Hub? Lucu nih Polycarpus ini. Jadi diskusi sama mereka selalu ada alasan. Mereka ini selalu protes. Apapun jawaban kita, mereka akan selalu protes. Nah, ini lucunya Polycarpus ini. Nggak bisa menerima kebenaran. Dan nggak tahu menembak yang mana gitu. Kalau kalian mau maki ChatGPT. Makilah Lily. Ya Lily J. Yang membuat video ini. Jangan Muslimnya. Wah Takia. Ya udah Lily J aja kalian tuduh Takia. Jangan kami pula. Ini ngamuknya ke siapa lah mereka. Tapi memang Polycarpus nampaknya begitu teman-teman. Contoh, pendeta HTD ngomong titik Yesus. Yang ngomong HTD, teman-teman. Yang difitnah saya, kamu yang ngomong. Yes, kamu yang ngomong, saya yang tuduh. Bayangkan, saya yang dituduh, teman-teman. Saya cuma menyampaikan ada pendeta yang ngomong gitu. Saya nanya tanggapan kalian. Menurut kalian pantas nggak pendeta itu ngomong gini? Dan kalian setuju nggak dengan statement dia? Tiba-tiba, saya dilaporkan. Ya, mereka laporkan, bayangkan, teman-teman. Nggak main-main. Saya dipaksa tekan BAP, ya. BAP itu saya teken, disuruh, ya, untuk bahwa saya yang buat. Oh ya nggak mau lah saya. Saya bilang nggak, saya hanya mereaksi HTD, ada buktinya kok. Ini sembarangan aja ya. Ngeri mereka teman-teman. Jadi Polycarpus itu ya memang gitu, memaksakan kehendak, memaksa kehendak. Ini Pak Ci yang bilang ya. Kalau kecil mereka memaksa kehendak, kalau besar zolim, menindas. Yang ngomong Pak C, jangan saya lagi ngamuk. Kalau saya ini kan cuma ngutip-ngutip, teman-teman. Saya dari dulu tuh ngomong yang ngutip, yang ini ngomong kan. Kita cuma menyampaikan, meneruskan. Ngapain kita karang-karang sendiri? Ya, jadi kalau masalah ChatGPT netral kok. Silakan dicek sekarang. Ya, kalau besok berubah lagi saya nggak tahu. Ya, bisa aja kan Polycarpus nggak mau kalah, besok mereka suruh perusahaannya, udah tolong bantu kami dulu. Bantu kami supaya kelihatan hebat gitu kan. Mereka bayar, bisa aja. Ya, siapa yang tahu. Tapi kalau sekarang ini yang terjadi, ya, ini yang terjadi bahwa dia akan netral menjawabnya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.